Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf ya teman-teman, baru bisa menyampaikan contoh soalnya sekarang karena materinya sudah lama saya sampaikan. Di sini saya akan bahas tentang contoh soal ya, pembahasan rekonsiliasi fiskal. Jadi biar teman-teman tahu gimana caranya melakukan rekonsiliasi fiskal. Karena dari kemarin kan saya hanya menjelaskan materinya aja, kemudian latihan soalnya juga masih terkait dengan materi. Nah, di sini saya udah siapkan contoh soal rekonsiliasi fiskal. Nah, ini contoh soalnya. Jadi rekonsiliasi fiskal ini dilakukan untuk wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang melakukan pembukuan. Nah, jadi dia melakukan membuat laporan keuangan untuk dasar perhitungan pajaknya. Nah, kenapa harus dilakukan rekonsiliasi fiskal sudah saya sampaikan di materi sebelumnya. Nah, di sini saya sudah punya contoh soal yaitu Bapak Dr. M. Ilham Pangestu. Ini adalah pengusaha ya, pimpinan perusahaan Terang Bulan. Nah, ini di sini keterangannya ada dia mempunyai seorang istri dan 2 anak. Nah, ini nanti kaitannya dengan penentuan PTKP-nya ya. Kemudian ini data laporan keuangannya. Jadi yang pertama penjualan sebesar sekian 1,875, kemudian harga pokok penjualannya 375 dan biaya-biaya lainnya. Nah, di sini sudah ada keterangannya ya. Kayak gini nih, kendaraan berupa truk dan lain sebagainya. Nah, di soal sudah ada keterangannya. Yang diminta adalah lakukan koreksi fiskal atas informasi di atas. Kemudian hitunglah PPh akhir tahun untuk 2015. Nah, ini pertama kita harus siapkan kertas kerja rekonsiliasi fiskalnya. Ini sudah saya siapkan di sini. Jadi informasi yang tadi kan bentuknya naratif semua ya. Nah, itu kita siapkan form Excel untuk mempermudah. Informasi yang ada di soal kita pindahkan di sini. Di sini kan ada penjualan sebesar 1.875.000.000. Nah, ini sudah saya pindahkan beserta semua informasi terkait beban dan pendapatan lain-lain. Nah, sekarang kita akan melakukan koreksi. Karena koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal ini adalah tujuannya untuk mencari laba kena pajak, maka yang kita utak-atik ya, itu adalah laporan laba rugi. Pasti, karena memang objek yang paling banyak dikoreksi itu adalah akun-akun yang ada di dalam laporan laba rugi. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada beberapa kasus yang dimana kita juga harus mengoreksi di akun neraca. Tapi kebanyakan ya, yang utama adalah di akun laba rugi. Ya, kembali lagi ke tujuan awalnya dilakukan rekonsiliasi fiskal, yaitu untuk mencari berapa sih laba yang kena pajak. Karena perbedaan antara akuntansi dan peraturan perpajakan di dalam menyusun laporan keuangan, khususnya laba rugi ya, khususnya menghitung laba. Nah, ini laporan laba rugi komersial. Ini artinya angka yang ada di sini adalah pembukuan menurut akuntansi ya, menurut standar akuntansi. Nah, kita akan mencari yang sebelah sini, laba rugi fiskalnya. Jadi kita sesuaikan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Oke, kita mulai dari informasi yang pertama, penjualan dalam tahun 2015 sebesar 1.875.000.000. Oke, tidak ada informasi lain ya. Berarti kita asumsikan ini sudah sesuai dengan peraturan perpajakan.
Oke. Kemudian berikutnya adalah harga pokok yang poin B ya, informasi poin B, harga pokok penjualan sebesar 375 juta. Tidak ada informasi lain, maka kita masukkan ke sini langsung sejumlah 375 juta. Kemudian ada biaya lain-lain, biaya gaji dan upah sebesar 15 juta 70 ribu. Karena tidak ada informasi lainnya, maka kita masukkan semua. Kemudian ada hadiah tutup tahun berupa pakaian sebesar 2 juta. Nah, ini dikoreksi positif sebesar 2 juta. Kenapa dikoreksi? Karena hadiah berupa pakaian ya. Itu artinya natura, dan natura itu menurut peraturan perpajakan itu tidak boleh dibebankan, sehingga harus dikoreksi. Koreksinya positif. Kenapa positif? Karena koreksi ini berdampak pada naiknya laba kena pajak. Jadi logika sederhananya adalah begini. Natura berupa hadiah itu tidak boleh dibiayakan menurut peraturan perpajakan, sehingga harus kita keluarkan dari sini. Kita keluarkan dari komponen pengurang pendapatan. Nah, kalau bebannya dikurangi, otomatis labanya menjadi bertambah, sehingga koreksinya adalah positif. Ya, memang agak kebalik. Artinya apa? Dikurangi kok koreksinya positif gitu. Karena positif atau negatif ini bukan dilihat dari apakah dia dikurangi atau ditambah, tetapi dampaknya terhadap laba. Kalau koreksi yang kita lakukan ini membuat labanya semakin naik, maka koreksinya namanya positif. Tapi kalau koreksi yang kita lakukan ini membuat labanya semakin turun, ya, semakin sedikit labanya, itu namanya koreksi negatif. Jadi teman-teman bisa review lagi di materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kayaknya ada ya, kalau saya nggak lupa. Oke, hadiah kita koreksi ya, karena ini tidak boleh dibiayakan menurut peraturan perpajakan. Informasi berikutnya adalah biaya makan dan minum karyawan yang tinggal di kantor sebesar 1.500.000. Nah, ini juga kita koreksi karena bentuknya natura. Natura itu tidak boleh dibiayakan. Oke, berikutnya adalah bunga atas pinjaman kepada bank dari pinjaman sebesar 35 juta dengan tingkat bunga 18% per tahun. Masih di poin C ya, poin C yang nomor 4, uang rekreasi sebesar 2550. Oke, ini entertain sebesar 2550. Nah, ini kenapa tidak dikoreksi? Kelihatannya memang kayak natura ya. Natura itu apa sih? Kenikmatan yang diterima oleh karyawan atau pegawai yang tidak dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk barang. Seperti tadi pakaian, kemudian makanan, nah itu namanya natura. Kalau yang entertain ini, uang rekreasi, nah dia kan narasinya apa? Uang rekreasi. Asumsinya berarti dia diberikan dalam bentuk uang, gitu ya. Karena dalam bentuk uang dia menambah penghasilan bagi karyawan, dan itu nanti bisa dikenakan PPh 21. Sehingga di sini di laporan laba ruginya tidak perlu kita koreksi. Maka 2550 tetap dimasukkan 2550, dan di sini di kolom koreksinya kosong ya. Berikutnya adalah bunga pinjaman. Bunga pinjaman kepada bank dari pinjaman sebesar 35 juta dengan tingkat bunga 18% per tahun. Nah, itu kalau kita hitung 18% dari 35 juta itu sebesar ini. Dan ini biaya bunga pinjaman itu deductible expense, artinya biaya yang diakui oleh pajak, biaya yang diakui menurut aturan perpajakan, sehingga tidak perlu dikoreksi. Berikutnya adalah premi asuransi kebakaran sebesar 800.000 dan premi asuransi jiwa untuk keluarga Dr. Ilham Pangestu sebesar 7.505.000. Nah, kita hitung total premi asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan berapa? Totalnya adalah 8.305.000.
Nah, dari 8.305 ini yang 800 untuk keperluan kantor atau keperluan usaha, yang 7.500 untuk keperluan pribadi Dr. Ilham, keperluan pribadinya pemilik perusahaan. Nah, yang boleh dibiayakan yang mana? Yang 800-nya saja. Karena yang 7 juta ini kan untuk kepentingan pribadi. Nah, itu tidak boleh dibiayakan di laporan laba rugi perusahaan. Sehingga kita koreksi sebesar 7.500.000. Koreksinya positif. Oke, berikutnya adalah biaya listrik, air, dan telepon sebesar 2.777.000. Karena tidak ada keterangan lain, maka kita asumsikan biaya listrik, air, dan telepon ini adalah murni untuk kepentingan perusahaan ya, sehingga boleh dibebankan semua. Informasi berikutnya adalah terkait dengan ATK, alat tulis kantor, sebesar 1.555.000. Nah, ini juga nggak ada keterangan lainnya, sehingga bisa kita asumsikan ini sudah sesuai dengan ketentuan ketentuan perpajakan. Oleh sebab itu tidak perlu dikoreksi. Berikutnya, sewa tempat untuk menyimpan bahan baku. Nah, sewa tempat untuk menyimpan bahan baku di Jalan Kemerdekaan nomor 35 selama 1 tahun. Mulai tanggal 2 April 2015 dengan jumlah sewa 1.500.000. Oke. Nah, ini. Jadi sewa gudang itu boleh dibiayakan menurut pajak. Hanya saja yang dibiayakan adalah sebesar yang dipakai tahun itu atau yang masa manfaat ekonomisnya dinikmati di tahun ini. Ini kan laba rugi tahun 2015. Nah, kemudian perusahaan itu membayar 1.500.000 itu untuk 2 tahun. Ya kan? Mulai tanggal 2 April 2015. Ini kan untuk 2 tahun. Nah, 1.500.000 ini harus kita akumulasi ya. Harus kita alokasikan untuk sewa 2 tahun. Jadi 1.500.000 itu tidak langsung diakui sebesar itu di tahun 2015. Karena kan dinikmati 2 tahun ya. Jadi ada yang dinikmati di 2015, ada yang dinikmati di tahun 2016. Sehingga harus kita bagi berapa yang dinikmati di 2015 gitu ya. Nah, ini mulai tanggal 2 April. Berarti habisnya kapan kalau tanggal 2 April? Sorry. Nah, ini pokoknya ya. Jadi koreksinya sebesar 375. Yang dibebankan di tahun 2015 adalah 1.125. Yang dibebankan di tahun 2016 adalah 375. Cara ngitungnya gimana? 1.500.000 dibagi 24 bulan. Oke. Totalnya berapa? Coba ya, kita hitung. Sorry. Pakai sini aja. Nah, ini 1.500.000 1.500.000 dibagi dengan 24 bulan. 62.500 per bulannya. Nah, yang dinikmati di 2015 berapa? Dimulai dari tanggal 2 April. Berarti April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 9 bulan. Maka biaya sewa yang dipakai di 2015 adalah 62.500. 62.500 dikali 9.
Nah, ini 562.500. Ini bener kan biaya sewanya 1.500.000. Oh, sorry. Selama 1 tahun. Selama 1 tahun, bukan 2 tahun. Berarti ininya bukan 24 ya, tapi 12. Nah, ini 125 per bulannya. Nah, karena yang dipakai di 2015 adalah 9 bulan, maka kita kalikan 125 dikali 9. Hasilnya adalah 1.125.000. Nah, sisanya itu dipakainya kapan? Di tahun 2016. Sisanya berapa? 1.500.000 dikurangi 1.125.375. Nah, maka bentuknya nanti di kertas kerja rekonsiliasi adalah begini. Jadi koreksinya 375 karena ini nanti akan dibebankan di tahun 2016. Kemudian yang dibebankan di tahun ini, tahun 2015 adalah 1.125. Oke, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah kendaraan berupa truk dibeli pada tahun 2010 seharga 225 dan diestimasi memiliki umur 6 tahun dengan nilai sisa 50 juta. Disusutkan dengan metode garis lurus. Penyusutan fiskal termasuk golongan 1. Nah, ini. Jadi penyusutan itu di pajak, di aturan perpajakan itu boleh diakui. Hanya saja cara menghitungnya agak beda dengan ketentuan akuntansi. Kalau di akuntansi memang boleh ada nilai sisa. Kemudian nilai residu itu ya boleh diakui. Kemudian umur manfaat ekonomisnya boleh menggunakan estimasi. Jadi bisa dikira-kira, terserah mau diestimasikan umur ekonomisnya berapa. Kemudian metodenya itu boleh pakai garis lurus, boleh pakai saldo menurun ganda, jumlah angka tahun dan lain sebagainya. Tapi kalau di pajak, nah itu ketentuannya udah jelas. Jadi kalau di pajak aset itu digolongkan menurut golongan-golongannya ya, kelompok-kelompoknya. Ada kelompok 1, 2, 3 dan 4. Itu kalau untuk aset non bangunan. Nah, pengelompokan ini berdampak pada umur ekonomisnya. Untuk masuk yang golongan 1 atau kelompok 1 itu umur ekonomisnya adalah 5 tahun ya. 5 tahun apa 4 tahun ya, nanti dicek lagi di materi saya yang sebelumnya. Yang jelas umur ekonomisnya tidak boleh tidak boleh diestimasi, melainkan harus disesuaikan dengan kelompoknya. Jadi dia itu masuk kelompok apa? Karena ini masuk kelompok 1, maka umur ekonomisnya mestinya adalah 4 tahun. Dan tidak boleh ada nilai sisa. Jadi di pajak tidak mengakui nilai residu. Diasumsikan semua aset itu dipakai habis selama umur ekonomisnya. Oke, berarti kita hitung menurut fiskal itu umur ekonomisnya penyusutannya berapa. Kalau menurut komersial ini penyusutannya sejumlah ini. Dapatnya dari mana? Harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Ketemunya ini, penyusutan per tahunnya. Kemudian kalau di fiskal gimana? Karena tidak boleh mengakui umur ekonomis, maka karena tidak boleh mengakui nilai residu, maka kita menghitungnya adalah harga perolehan dikurangi dengan masa manfaat atau umur ekonomis. Harga perolehannya adalah 225, umur ekonomisnya 4 tahun. 4 tahun karena dia masuk ke kelompok 1. Sehingga menurut fiskal penyusutan per tahunnya mestinya segini. Menurut komersial penyusutan per tahunnya segini. Lebih gede mana? Menurut fiskal kan ya menurut pajak, sehingga koreksinya adalah negatif. Jadi di komersial menurut akuntansi pada umumnya biaya penyusutannya itu hanya 29. Tapi kalau dihitung menurut aturan atau ketentuan perpajakan, biaya penyusutannya mestinya adalah 56 juta. Biaya penyusutannya lebih gede ya. Jadi koreksinya negatif sebesar 27.
Itu didapat dari selisihnya antara 56 dengan 29. Oke, informasi berikutnya. Gedung permanen di lokasi usaha. Rinciannya adalah tanah dibeli awal tahun 2010 dengan harga 80 juta HGB. HGB berarti hak guna bangunan selama 2 tahun. Selama 25 tahun. Gedung selesai dibangun pada bulan Desember dengan biaya total 90. Oke, berarti kita hitung ya. Penyusutannya adalah, kalau di komersial dia belum membebankan biaya penyusutan ya untuk gedung. Jadi kita hitung sesuai dengan ketentuan perpajakan, yaitu ini gimana ini anunya? Oh ini. Sebesar sorry. 90 juta dibagi 20 karena gedungnya permanen ya. Kalau aset gedung pengelompokannya ada 2, permanen dan non permanen. Kalau permanen itu umur ekonomisnya 20 tahun, kalau non permanen umur ekonomisnya 10 tahun. Nah, karena ini keterangannya di sini adalah gedungnya permanen, maka penyusutannya adalah 90 juta biaya perolehan, biaya pembangunan dibagi dengan 20 tahun. Maka per tahunnya adalah 4.500.000. Ya, benar. Ini koreksi negatif 4.500.000. Kemudian tanah. Tanah itu sebetulnya kalau di akuntansi tidak boleh disusutkan. Ya. Tidak boleh disusutkan kalau SHM, sertifikat hak milik. Tapi karena di sini tanah ini adalah HGB, hak guna bangunan, maka yang kita susutkan maka kan bukan milik kita seterusnya ya, tapi ada masa-masa tertentu di mana kita boleh memanfaatkan. Kalau di sini 25 tahun. Nah, kalau ini milik kita sendiri, kita pakai selamanya semaunya kita, atau sertifikatnya SHM, maka itu tidak boleh disusutkan. Kenapa? Karena harga tanah kan semakin tahun semakin naik gitu ya. Tapi karena ini HGB, jadi ada masanya, ada masa manfaat di mana kita boleh memakai, maka yang itu harus kita susutkan harga perolehannya. Kalau menurut komersial, penyusutannya adalah 80 juta dibagi 25 tahun ya masa manfaatnya. Ketemunya 3.200.000 per tahun. Kalau di fiskal 4 juta. Dapatnya dari mana? 80 juta dibagi 20 tahun. Jadi umur ekonomisnya beda. Kita golongkan dia ke golongan permanen, yaitu yang umur ekonomis 20 tahun. Nah, ini penyusutannya berarti negatif 800.000. Lanjut kerugian piutang. Ini yang poin K ya. Piutang pada PT Dodi sebesar 7 juta. Dan ini tidak mungkin ditagih. Namun untuk amannya perusahaan menetapkan piutang tak tertagih tahun ini sebesar 11 juta dengan metode cadangan. Nah, ini ya, kalau di pajak piutang itu yang boleh dibebankan adalah kerugian piutang atau beban piutang tidak tertagih. Tidak boleh menggunakan metode cadangan kecuali untuk perusahaan, lembaga keuangan, bank, BPR, koperasi simpan pinjam. Nah, itu boleh menggunakan cadangan. Tapi kalau perusahaan retail dan manufaktur, maka piutangnya tidak boleh menggunakan cadangan. Tapi yang diperbolehkan adalah metode penghapusan langsung. Nah, di sini kan yang tidak bisa ditagih adalah 7 juta. Tapi perusahaan membebankannya 11 juta.
Maka kita koreksi sebesar 4 juta. Jadi yang diakui di laporan keuangan fiskal adalah 7 juta. Sebesar piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih. Kemudian berikutnya adalah hasil produksi yang disumbangkan pada instansi pemerintah selama tahun 2015 adalah 6.075. Nah ini di pajak tidak boleh mengakui biaya sumbangan, kecuali sumbangan-sumbangan tertentu yang diperbolehkan oleh PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Sumbangan apa saja yang diperbolehkan atau sumbangan apa saja yang boleh diakui sebagai beban di laporan keuangan fiskal? Yang pertama adalah sumbangan kepada bencana nasional. Contohnya adalah yang masih baru ya, COVID-19. Jadi COVID-19 itu dianggap sebagai bencana nasional. Sehingga jika ada perusahaan yang memberikan sumbangan kepada masyarakat terdampak COVID, itu boleh dibiayakan di laporan keuangannya. Nah, kalau di sini di kasus soal ini ya, itu kan nggak ada keterangannya. Dia disumbangkan pada instansi pemerintah, maka itu termasuk yang tidak boleh dibiayakan. Oke, kemudian sumbangan model apa lagi yang boleh dibiayakan? Sumbangan yang diberikan kepada yayasan sosial yang pendiriannya disahkan oleh Kemenkumham. Kan sekarang banyak ya kayak misalnya Lazis itu ya, Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sodaqoh. Nah biasanya mereka kan juga menyalurkan sumbangan. Nah kalau kita nyumbangnya ke situ, asalkan dia pendiriannya resmi oleh Kemenkumham, punya badan hukum, maka boleh dibiayakan. Atau ke panti asuhan, yayasan sosial yang pendiriannya disahkan oleh Kemenkumham, itu baru boleh dibiayakan. Oke, berikutnya lanjut. Jadi untuk biaya sumbangan dikoreksi seluruhnya ya, karena memang tidak boleh dibiayakan. Nah, sehingga di laporan keuangan fiskal biaya sumbangannya adalah 0. Berikutnya poin M, pendapatan sewa kendaraan selama tahun 2015 sebesar 8 juta. Nah, ini kita udah masuk ke ini ya, pendapatan lain-lain, pendapatan atau biaya lain-lain, karena ini sudah di luar usaha normal, di luar usaha inti perusahaan. Pendapatan sewa kendaraan sebesar 8 juta. Nah, ini tidak perlu dikoreksi karena memang diperbolehkan di aturan perpajakan. Kemudian yang berikutnya poin N, penghasilan lain selama tahun 2015 berupa bunga atas uang yang dipinjamkan kepada partner usahanya sebesar 6.500.000 dan royalti atas penggunaan hak milik perusahaan 3.500.000. Ini juga tidak perlu dikoreksi karena di pajak juga diakui sebagai pendapatan. Kalau sudah kita hitung berapa laba bersih atau laba kena pajak ya. Ini sudah ibaratnya sudah otomatis karena kan saya pakai kertas kerjanya di Excel. Cara mencari laba: penjualan dikurangi HPP, ketemu laba kotor, kemudian dikurangi dengan laba usaha secara keseluruhan, kemudian ditambah dengan pendapatan di luar usaha, dikurangi dengan biaya lain-lain kalau ada, ketemulah laba bersih. Nah ini. Kemudian pajak penghasilannya tinggal kita hitung 25% dari laba bersihnya. Jadi pajak penghasilannya sebesar 354 juta. Kemudian kita untuk mencari ini ya, ini kan soalnya yang B ini hitunglah PPh akhir tahun 2015. Nah, berapa PPh akhir tahunnya? Yaitu sebesar pajak penghasilan dikurangi dengan kredit pajak. Kredit pajak itu apa? Adalah pajak yang sudah dipotong dari penghasilan yang kita dapatkan. Kredit pajaknya berupa PPh 23 sewa kendaraan. Nah, di sini kan ada pendapatan sewa kendaraan sebesar 8 juta. Nah, itu kita cari PPh 23-nya berapa.
Ini 2% dari 8 juta sebesar 160.000. Kemudian ada pendapatan bunga 6.500.000, itu adalah objek PPh 23. Kalau bunga pinjaman objek PPh 23, kalau bunga bank itu objek PPh pasal 4 ayat 2. Kalau di soalnya itu kan ini ya, bunganya ini atas uang yang dipinjamkan, berarti bunga pinjaman. Nah, itu objek PPh pasal 23. Persentase pajaknya adalah 15%. Jadi jumlah pajak yang dipotong dari pendapatan bunga ini 6.500.000 adalah 975. Dapatnya dari mana? 15% dikali 6.500.000. Kemudian PPh 23 dari pendapatan royalti. Royaltinya di sini 3.500.000 ya. Tarifnya adalah 15%. Jadi pajak yang dipotong 525. Ini kredit pajaknya totalnya adalah 1.660.000, sehingga PPh terutang untuk tahun 2015 sebesar 352 sekian. Nah, ini. Oke, jadi itu tadi pembahasan terkait dengan bagaimana cara melakukan rekonsiliasi fiskal sampai menghitung PPh akhir tahun. Untuk teman-teman yang masih bingung atau masih ada yang perlu ditanyakan, silakan boleh disampaikan, bisa melalui WhatsApp group maupun di Google Classroom ya. Nanti ini filenya saya post di Google Classroom sehingga teman-teman bisa mempelajari ini angkanya dapat dari mana dan seterusnya. Oke, gitu. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Nanti silakan teman-teman pelajari, kemudian dicoba latihan soalnya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Karena kemungkinan UASnya soalnya kayak gini ya. Nah, oke. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.